Kalimatnya sederhana tapi tajam. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu sudah merasa kuat menyakiti orang lain, maka kamu harus siap dengan balasannya. Nabi ngajarin nggak kalau kita mau apa-apa disolawatin dulu. Mau mobil disolawatin, mau rumah disolawatin, mau pasangan disolawatin dulu. Solawat itu mahal, mahalnya mahal banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia, nggak bisa solawat ditukar sama mobil. Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia? Rp50.000 kita belikan barang-barang branded. Yang kadang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget barang itu. Hanya sekedar suka aja. Andai kata uang 50.000 itu kita belikan Al-Quran. Nah, terus kita simpanlah Al-Quran tersebut di masjid misalnya. Coba bayangkan, ketika ada orang yang membaca Al-Quran tersebut, berapa pahala yang kita dapat dari setiap huruf yang orang itu baca. Tapi orang ini nggak cuma baca, sampai akhirnya dia jadi hafidz Quran dengan wasilah 50.000 tadi. Nggak cuma di situ, jadi guru ngaji dia. Dan semua murid-muridnya jadi penghafal Quran. Cuma modal 50.000, pahala kita nggak putus-putus. Ini yang disebut investasi cerdas. Tabungan akhirat kita. Menanglah dalam diam, bahagia pun dalam diam. Perbaiki diri tanpa diumbar. Karena orang tidak bisa merusak apa yang mereka tidak ketahui. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri. Bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Teman-teman tahu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa saya harus ngerasain ini semua? Kenapa ya Allah Kau tinggalkan saya? Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Kita yang meninggalkan Allah. Bahagia itu ibadah, tapi cara menunjukkannya dengan akhlak. Jangan memperlihatkan bahagia di depan orang yang sedang bersedih. Jangan memperlihatkan sehat di depan orang yang sakit. Jangan memperlihatkan harta di depan orang miskin. Muru al-khawatir, tetap jaga akhlak dan perasaan orang lain. Suara preman dan suara ustadz itu sama-sama dihitung satu. Selama preman itu memberikan nasihat yang baik, maka kita ikuti. Jangan karena dia seorang preman, kita nggak mau ngikutin, nggak mau denger. Tapi ketika kita mendengar nasihat dari ustadz, kita langsung manut. Berarti kita belum bijak. Jadi sebelum belajar ilmu, kita harus belajar jadi orang yang adil dulu.
Undur ma qala wala tundur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi seburuk apapun seseorang, jika yang keluar dari lisannya kebaikan, maka ikuti. Karena status dan pakaian itu hanya sampul. Hadis ini bagus banget dari Abu Hurairah. Para ulama menyebutnya ini hadis qudsi. Qasamtus salatah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jadi sebenarnya ketika kita sholat, kita itu lagi berdialog sama Allah. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bayangkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita bukan sekedar membaca ayat, kita sedang berbicara dengan Allah. Sholat bukan hanya kewajiban. Sholat adalah percakapan antara seorang hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Penyayang.